Assalamualaikum, halo semuanya, bertemu lagi pada materi geografi lainnya. Kali ini kita akan membahas SIG atau SIG, Sistem Informasi Geografi, atau dalam bahasa Inggrisnya adalah GIS, Geography Information System. Sesuai dengan judulnya, yang kita bahas dalam materi ini adalah bagaimana sistem dalam geografi memberikan informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Siapa penggunanya? Hampir seluruh manusia. Zaman sekarang, hampir seluruh lini kehidupan membutuhkan yang namanya SIG. Pengusaha misalnya membutuhkan SIG untuk melihat market pasar yang bagus. Untuk militer atau pertahanan membutuhkan SIG untuk menganalisis rute perjalanan logistik mereka. Untuk kesehatan membutuhkan SIG untuk menganalisis penyebaran suatu penyakit. Bahkan untuk petani nih, SIG juga dibutuhkan. Petani membutuhkan SIG untuk mengetahui kapan masa bercocok tanam yang bagus sehingga terhindar dari yang namanya gagal panen akibat cuaca yang ekstrim. Sepenting itukah SIG? Memang SIG itu apa? SIG adalah sistem yang berfungsi untuk mengumpulkan, mengatur, mengelola, menyimpan, dan menyajikan segala jenis data geografi suatu wilayah dalam bentuk peta. Sesuai dengan definisinya, jadi tugasnya si SIG ini pertama-tama adalah mengumpulkan data, kemudian data ini dianalisis, diatur, dan dikelola sesuai kebutuhan. Setelah dikelola sesuai kebutuhan, maka data disimpan dengan baik. Ketika ada yang membutuhkan, maka SIG menyajikannya sesuai dengan kebutuhan pengguna. Dalam bahasa sederhananya, SIG itu adalah segala informasi yang berhubungan dengan kondisi geografi suatu wilayah. Bagaimana? SIG itu canggih kan? Ada tidak sih alat yang digunakan untuk membuat SIG? Ada 4 alat yang digunakan untuk membuat SIG. Dalam SIG dinamakan dengan komponen. Komponennya ada 4, yang pertama data, software, hardware, dan juga user. Hardware atau perangkat keras sama dengan yang biasa kita gunakan ketika kita mengoperasikan komputer. Yang pertama, untuk memasukkan datanya, SIG membutuhkan yang namanya scanner, digiter, CD-ROM, atau DVD-ROM. Untuk pemrosesan data, dibutuhkan alat untuk menyimpan berupa CPU, tape drive, dan disk drive. Dan untuk penyajian, dibutuhkan monitor komputer, printer, atau plotter. Komponen berikutnya adalah software atau perangkat lunak. Software dibutuhkan untuk operasi sistem pemrograman di komputer, proses memasukkan, proses menyimpan, dan mendistribusikan data. Dalam bahasa kesehariannya, software itu adalah aplikasi. Aplikasi yang biasa kita gunakan contohnya itu adalah TikTok atau Instagram. Tetapi dalam SIG, aplikasi yang digunakan atau software yang digunakan itu adalah ArcGIS, ArcView, MapInfo, dan lain-lain. Komponen yang ketiga adalah user atau operator. Operatornya tentu saja manusia. Secara struktural dibutuhkan untuk mengoperasikan komputer. Komponen yang terakhir adalah data. Data yang bisa digunakan itu bisa berupa foto udara, peta, data raster, data vektor, data dari lapangan langsung yang disurvei, dan juga data atribut. Simpelkan komponennya, lalu bagaimana tahapan kerjanya? Sekarang mekanisme sistem SIG sudah lebih canggih karena penggunaan komputer. Kalau zaman dulu harus dengan konvensional, dengan menggambar dan memasukkan data secara manual. Tahapan kerja SIG dengan komputer dimulai dengan tahap yang pertama adalah tahap memasukkan data atau input. Data yang dimasukkan bisa berupa data spasial dan data atribut. Data spasial ada 2 jenisnya. Yang pertama namanya data vektor dan yang kedua data raster.
Data vektor itu adalah data yang disimpan dalam susunan koordinat titik X dan Y dalam bentuk titik, dan setiap titik nanti dihubungkan bisa berbentuk garis terbuka dan garis tertutup atau poligon. Coba perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah data yang berupa data vektor. Data ini biasanya digunakan untuk suatu titik lokasi, misalnya ibu kota, lokasi gempa, lokasi wisata, dan lain-lain. Garis biasanya digunakan untuk menunjukkan jalan, sungai, sementara poligon ini digunakan untuk area, misalnya untuk negara, danau, kecamatan, pertanian. Yang penting bentuknya itu berupa area. Sementara data raster adalah data yang terdiri dari sel atau piksel, di mana setiap elemen memiliki nilai tertentu. Data raster biasanya disebut dengan data gambar. Gambarnya bisa berbentuk JPEG, PNG, dan TIFF. Data raster digunakan SIG untuk mengolah data lebih detail, seperti untuk mengetahui tingkat kemiringan lereng, atau kalau misalnya dalam bidang administrasi untuk mengetahui lebih detail tentang kecamatan-kecamatan yang ada dalam sebuah kabupaten, atau bisa juga digunakan untuk melihat kedalaman air. Data atribut adalah informasi atau keterangan yang ada pada data spasial yang fungsinya untuk menjelaskan data yang ada pada data spasial. Coba perhatikan gambar berikut ini. Yang ini data spasial, dan ini keterangan yang di bawahnya ini adalah data atribut. Atau yang ini data spasial, dan ini adalah data atribut. Bisa dibedakan kan? Setelah data dimasukkan, maka user menyimpan data agar mudah digunakan kembali. Kemudian mengklasifikasikan data tersebut lebih spesifik lagi. Misalnya, mengklasifikasikan data berdasarkan tata guna lahan untuk jalur kereta api berdasarkan kemiringan lerengnya. Kemudian, data dimanipulasi dan dianalisis dengan cara overlay, scoring, dan buffering. Yang pertama adalah di overlay atau ditumpang susun, seperti pada gambar berikut ini. Gambar ini menunjukkan overlay beberapa peta. Peta persebaran sungai, peta jalan, peta tata guna lahan, dan peta dasar atau peta topografi. Peta ini di overlay untuk membuat peta baru, peta wilayah rawan longsor. Jadi, dengan menggabungkan layar-layar peta tersebut akan terbentuklah peta baru yang dinamakan dengan peta wilayah rawan longsor. Setelah di overlay, maka dilakukan scoring atau memberi kode beberapa angka pada setiap objek. Kemudian yang terakhir adalah buffering, membuat poligon baru berdasarkan scoring yang tadi, sehingga menghasilkan peta yang baru seperti ini. Ini adalah peta hasil overlay dan scoring tadi. Tahap ketiga adalah keluaran data atau output. Tahap terakhir dalam tahap pengelolaan SIG ini adalah output atau hasil, berupa data yang telah diolah dan siap digunakan oleh berbagai pengguna. Siapa saja yang menggunakan SIG ini, seperti yang sudah disampaikan di awal pembelajaran, bahwa hampir semua lini kehidupan memerlukan dan menggunakan SIG. Coba kita lihat beberapa contohnya ya. Misalkan saja di bidang pertanian, SIG dimanfaatkan dan dipergunakan untuk proses penentuan dan kesesuaian tanaman dengan karakteristik lahannya. Atau untuk proses penentuan tanaman, kapan masa tanam yang baik, sehingga di sini SIG berfungsi memberikan perakiraan cuaca. Oh, bulan ini tidak baik nih untuk menanam tanaman jenis ini karena sangat memerlukan air yang banyak. Yang kedua di bidang telekomunikasi, SIG dimanfaatkan sebagai lahan manajemen jaringan kabel dan pengguna layanan telekomunikasi. Kalau di bidang transportasi, SIG itu digunakan untuk proses penentuan jaringan transportasi dan rekayasa lalu lintas.
atau untuk mengetahui aksesibilitas suatu wilayah, apakah jalanannya sudah bagus atau fasilitas wilayahnya sudah lengkap. Untuk pariwisata, SIG juga biasanya digunakan untuk inventarisasi analisis potensi pariwisata sebuah wilayah. Untuk pengelolaan sumber daya alam, SIG itu dimanfaatkan untuk menganalisis wilayah-wilayah mana saja yang memiliki sumber daya alam. Contohnya bahan bakar minyak, gas bumi, emas, barang tambang lainnya. Untuk pengawasan bencana alam, SIG dapat dimanfaatkan untuk melihat dampak wilayah yang terkena bencana, mengidentifikasi wilayah yang rawan bencana. Bahkan SIG ini dapat juga digunakan untuk menelaah persebaran penduduk dan penyebaran sebuah penyakit. Bagaimana? SIG benar-benar sangat bermanfaat, bukan? Geografi akan selalu hadir sesuai dengan kebutuhan manusia. Oke, demikian pembelajaran kita hari ini mengenai SIG. Mari kita simpulkan apa yang telah kita pelajari hari ini. SIG adalah sistem yang berfungsi mengumpulkan, mengatur, mengelola, menyimpan, dan menyajikan segala jenis data geografi suatu wilayah dalam bentuk peta. Kemudian, komponen-komponen peta. Komponen peta ada 4, data, software, hardware, dan juga user. Kemudian, yang ketiga adalah tahap pengelolaan data. Yang pertama adalah input, kemudian proses data, dan juga yang terakhir adalah output. Dan yang terakhir adalah fungsi dari SIG. SIG itu bisa bermanfaat dalam bidang pertanian, sumber daya alam, kemiliteran, transportasi, telekomunikasi, dan juga untuk kesehatan dan persebaran penduduk. Oke, sekian dulu. Terima kasih telah menonton video ini. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Sampai bertemu kembali pada materi berikutnya. Assalamualaikum. Bye-bye.